Bapak dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah, salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, sholawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlussunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Teman-teman channel Anak Pasar Hijrah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barusan ya kita melihat sebuah video dari ulama Syiah yang mana dia mengatakan dia mempunyai teori ya, yang sebenarnya pemecah belah umat ini adalah orang-orang salafiyin. Sebenarnya itu tidak benar ya teman-teman. Kalau kita pelajari dari sisi akidahnya mereka, dari sisi syahadat mereka, sebenarnya mereka itu bukan Islam lagi ya. Syahadatnya mereka udah berbeda, tata cara salatnya juga mereka sudah berbeda dengan kita. Dan di dalam video tersebut saya melihat mereka mengatakan bahwa NU sekarang sama persis dengan apa yang Syiah lakukan sekarang. Seperti acara maulid. Acara maulid memang orang Syiah yang pertama melakukannya. Kalau nggak salah itu di zaman Bani Fatimiyah ya. Itu kalau nggak salah Raja Persia, dari Raja Persia itu ya. Itu kalau nggak salah itu Allahu a'lam. Dan kalau kita pelajari juga tentang Syiah ini, sebenarnya mereka itu sangat membenci Islam ini. Mereka ingin mengubah Islam ini dengan tata cara mereka. Dari misalnya contohnya dari Al-Quran ya. Mereka kan sudah merubah Al-Quran itu sendiri. Mereka sekarang punya Al-Quran tersendiri. Bahkan mereka itu sangat membenci Umar bin Khattab, terus Abu Bakar, Utsman, Aisyah radhiyallahu anha. Mereka itu sangat membenci istri Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu. Bahkan mereka melaknat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka mengatakan Aisyah itu di neraka. Sebenarnya siapa Syiah itu sebenarnya? Kita simak ya video dari Ustadz kita ya, Dr. Ali Musri Senjam Putra. Kita simak ya. Apa perbedaan Syiah, Wahabi, dan Salafi? Syiah, Wahabi, Salafi. Orang Syiah kenapa memakai logo Wahabi? Wahabi itu begini Pak. Mereka akan buat tuduhan-tuduhan macam-macam ya. Jadi mereka mengentekkan Wahabi itu adalah negara Saudi gitu. Karena mereka mengatakan Wahabi adalah pengikut Muhammad Wahab. Kita sudah punya tulisan sendiri ya, dan pernah juga kita publikasikan beberapa acara. Itu apa itu Wahabi? Saya punya tulisan, mungkin waktu yang singkat ini susah menerangkannya. Mereka mengatakan pengikut Muhammad Wahab disebut Wahabi. Padahal Muhammad Wahab tidak pernah mengatakan mazhabnya Wahabi, apa Wahabi tidak ada. Ya, dan tuduhan-tuduhan mengatakan pengkafiran semacam itu tidak ada. Ya, tapi belajar dululah agar tahu. Saya tidak mengatakan tidak ada, nanti belajarlah, baca kitab-kitab ulama itu. Kemudian sebetulnya ada dua Wahabi itu. Memang ada dahulu di abad 200-an, abad ini ya, abad 200-an itu ada anak keluar, atau di abad 200-an itu memang ada aliran Wahabiyah, itu aliran Khawarij.
yaitu pengikut Rustum, yaitu bin Abdul Wahab. Rustum bin Abdul Wahab namanya kelompok Wahabiyah. Nah, nama inilah yang mereka sematkan kebetul sama nama ayahnya dengan sama Muhammad Abdul Wahab. Muhammad Abdul Wahab ini Rustum bin Abdul Wahab. Maka mereka sematkanlah ini kepada si fulan ini. Ya, memang akidah Rustum itu Khawarij memang. Wahabiyah itu, tapi bukan Muhammad Abdul Wahab. Itu tapi Rustum bin Abdul Wahab. Ya, yang hidupnya di Maghrib. Ke Tunisia sekarang Jazair, dulu pindahnya lari ke sana. Nah, kemudian orang Syiah memakai isu ini untuk mengaburkan. Memang ada fatwa-fatwa ulama Malikiyah itu menyelesaikan Wahabiyah. Wahabiyah itu bukan Wahabi pengikut Muhammad Wahab yang di pengertian oleh orang Syiah, tapi Wahabi yang tadi pengikut Rustum bin Abdul Wahab. Karena fatwa-fatwa itu yaitu di abad 700-an, 600-an. Sedangkan Muhammad Wahab kapan lahir? Yaitu pada abad ke-12. Masa orang bawa alirannya belum lahir fatwa sudah ada? Kan nggak mungkin. Kan fatwa itu lahir karena ada alirannya dulu kan? Muhammad Wahab belum lahir fatwanya sudah ada. Jadi Wahabi itu bukan Wahabi yang ini. Nah, yang dituduhkan oleh orang Syiah bahwa pengikut Muhammad Wahab, itulah cara kronologi yang mereka pakai. Nah, Salafi Wahabi ini mereka menamakan seperti itu, ya. Tapi nggak ada Salafi Wahabi, ada imam Salafi atau Wahabi. Dulu kata-kata Wahabi diberikan kepada Muhammadiyah, kan gitu ya. Sekarang berpindah lagi para orang-orang Salafi dan lainnya. Salafi Wahabi itu nama yang mereka tujukan kepada orang-orang yang anti, dan lalu mereka gambarkan Salafi Wahabi itu sebagai aliran sesat, aliran kelas, aliran begini begitu. Untuk bapak-bapak ketahui, cukup saja dengarkan kajian-kajian ustadz yang dituduh Salafi Wahabi itu, tulisan-tulisannya, ceramah-ceramahnya, benar nggak mereka seperti itu? Itu aja. Kita tidak bisa mengatakan tidak seperti itu, ya dengarkan saja. Kan begitu maksudnya kita. Karena itu hanya tuduhan-tuduhan bohong yang sengaja propaganda oleh Syiah. Ya. Adapun orang yang dikatakan Salafi itu orang yang mengikuti sahabat, itu Salafi namanya. Karena salaf itu sahabat, tabi'in, tabi'in. Dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat, sebaik-baik orang manusia kata Rasulullah adalah zamanku. Siapa di zaman Rasulullah adalah sahabat. Kemudian generasi berikutnya tabi'in, kemudian generasi berikut tabi'in. Inilah generasi yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Inilah yang dikatakan ulama salaf. Nah, orang yang mengikuti 3 generasi ini dalam pemahaman, pengamalan, akidah, dakwah, akhlak semuanya, disebutlah mereka itu nisbah sebagai salafi. Tapi pun tidak bergelar salafi bukan berarti tidak ahlussunnah. Ya, itu penamaan kepada orang yang mengikuti manhaj mereka dalam beribadah, berakidah. Walaupun tidak pakai nama ini tidak masalah, yang penting akidah benar. Tidak bernama Wahabi tidak masalah, ya kan? Tapi kalau salah Wahabi itu begini-begini. Nah, kita butuh mana buktinya? Di buku mana ada kata-kata seperti itu? Di mana kamu dengar? Nah, itu. Jadi karena memang sekarang ini mereka memakai skenario itu kata-kata Wahabi Salafi yang sengaja mereka putar balikan faktanya. Bapak-bapak sendiri yang sudah pergi haji, lihatlah Saudi itu gimana orangnya. Hah? Tidak ada negara yang paling banyak membantu dunia Islam seluruhnya kecuali Saudi. Bapak aja Al-Quran dikasih semua yang pergi haji itu. Al-Quran saja, buku-buku, ya kan? Bukan bantu-bantuan. Di Indonesia Al-Quran dikorupsi, Pak. Itu setiap musim haji ratusan ribu Al-Quran, bukan Indonesia saya yang kasih itu. Seluruh jemaah haji sedunia mendapat Al-Quran gratis. Buku-buku semua yang pernah haji melihat itu. Nah, bagaimana amalan ibadah mereka di sana? Betulkah mereka sebagaimana yang dituduhkan itu? Ya, bahwa apa kan pergi haji ke Madinah, Makkah, bagaimana salat mereka di sana? Gimana ibadah mereka, akhlak mereka gimana? Nah, maksud mereka karena Iran ini memakai isu Wahabi sebagai pengikut Muhammad, karena unsur politiknya mereka ingin menguasai Saudi Arabia. Memang dahulu di awal berdirinya Saudi Arabia itu pernah mau menguasai Iran, pernah menyerang ke Isfahan memang. Betul itu. Jadi sebetulnya unsur politik yang mereka pakai dalam hal ini, di samping juga unsur akidah, karena satu-satu negara yang terdepan membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah Saudi Arabia. Yang terdepan membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengatakan Al-Quran dasarnya dan hadis dasarnya akidah Ahlussunnah dasar negara hanya Saudi Arabia di dunia. Nggak ada negara di dunia menjadikan Islam sebagai asas negara kecuali hanya Saudi Arabia. Dan di sana diterapkan hukum Islam.
Tidak ada di dunia. Maka itu musuh-musuh Islam senantiasa mengintai ini. Satu-satunya ini milik Islam itu. Jangankan itu lagi, mahasiswa di Indonesia ini Pak, belajar ribuan mahasiswa Indonesia di Saudi itu digratiskan. Tidak pernah dipaksa-paksa, kamu kalau tidak jadi Wahabi nggak dikasih pesan. Tidak ada. Betapa banyak. Said Agil Sirot itu tamat Saudi itu Pak, pernah menulis tentang kesesatan Syiah itu. Di tesisnya dia sebutkan Syiah itu sesat, tapi sekarang mela-mela Syiah di Indonesia dia. Dari S1 sampai S3 dia belajar di Saudi Arabia itu. Saya kira orang tuanya nggak mampu kalau untuk menyekolahkan dengan biaya yang diberikan oleh Saudi Arabia kepada dia itu. Sekarang malah balik-balik mencaci Saudi Arabia dia. Banyak tokoh-tokoh nasional kita yang jadi seperti Yahya Nurul, Ketua MPR, Menteri Agama Mahfud Basuni, Menteri Agama dulu Said Al-Munawar, sekarang juga Menteri Sosial itu alumni Madinah. Menteri Sosial saya menjaga Puri itu adalah alumni Saudi semua. Nggak ada mereka yang anti Pancasila, mereka justru mendukung kemajuan bangsa ini. Tapi sengaja mereka bikin balik-balik isu itu karena takut Indonesia ini tidak bisa mereka pengaruhi dengan madhab Syiah. Dan sekarang terus terang yang terdepan sekarang ini berdakwah kepada akidah dan sunnah yang jelas-jelas nyata, siapa? Tanyalah. Kalau bukan alumni Saudi Arabia atau lulusan dari cabang Universitas Saudi Arabia yang berani berkata, yang berani menerangkan kebenaran kepada umat sekarang ini dengan tauhid dan sunnah, siapa? Lihat, siapa yang depan sekarang ini? Bicara masalah Syiah ini kemana-kemana, ada nggak? Maaf, bicara kita katakan tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh NU mengadakan tabligh akbar membawakan kesesatan Syiah ini di tengah-tengah umat mereka. Maaf bicara kita, ada nggak? Siapa yang berusaha menyelamatkan umat dari kesesatan itu sekarang terdepan siapa? Ustaz-ustaz kita keliling berbagai daerah ke pedalaman menerangkan akidah yang benar, walaupun tanpa dikasih uang, tanpa apa, mereka berkorban jiwa dan raga mereka tanpa pamrih. Dan ini mereka nggak senang. Sekarang radio-radio yang dakwah yang benar, TV-TV dakwah yang benar, siapa yang memiliki? Itu nggak ada bisnis, sumbangan kaum muslimin. Ini yang mereka tidak senang. Ketika bangkit akidah yang benar, sunnah tegak, mereka nggak senang ini. Apalagi orang-orang yang memang di situ pendapatannya. Jadi sebetulnya lebih besar beda pendapatan daripada beda pendapat. Kalau sunnah ini tegak Pak, acara-acara bid'ah nggak bisa lagi. Sehingga apa yang menyebabkan itu? Ya kurang pendapatan, honornya kurang Pak. Ini yang nggak mau benar, terus terang saja lah. Mereka tahu itu. Apa yang kita sampaikan ini sesuai Al-Quran Sunnah, mereka tahu benar. Cuman takut kehilangan lahan, itu saja. Saya orangnya berbelakang saja Pak. Betul. Saya tantang mereka yang mengatakan sesat-sesat, tantang. Di mana mau ketemu? Mana mau berdebat? Kita tantang. Ya, tapi bekulnya bukan perbedaan pendapat, tapi yang mereka katakan beda pendapatan. Honornya hilang, per kapita per tahunnya turun, nanti nggak ada lagi acara maulidan, nggak ada lagi acara tahlilan. Alhamdulillah telah kita simak ya video dari Ustadz Ali Musri Senjam Putra. Semoga yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.